Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nikmat sehat ini harus kita syukuri. Paling sederhana ucapan tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kelas? Semuanya masuk? Alhamdulillah. Jadi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita pastikan dulu kondisi lingkungan kita sudah bersih semua. Jangan sampai ada kertas sampah yang lain yang itu merusak suasana pembelajaran kita, membuat kita tidak nyaman. Pada samping itu, bersih itu bagian dari dipastikan tidak sampah. Baik, kalau tidak sudah siap, kita berdoa ya. Dipimpin oleh Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, setelah berdoa, sebelum kita lanjutkan, ingat protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan di masa pandemi ini. Apa itu? Memakai masker segala, apalagi mencuci tangan, memakai sabun, jangan lupa ya, cuci tangan pakai sabun, jangan air yang mengalir. Kalau ada hand sanitizer silahkan, kalau nggak ada pakai sabun cukup, sabun apapun ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja. Ingat pada minggu lalu? Iya. Ini tentang empati. Berempati itu mudah, menghormati itu? Iya. Coba ada yang masih ingat apa itu empati? Oke, coba. Empati itu adalah perasaan apa? Coba ada yang belum menyempurnakan, coba. Empati itu adalah perasaan yang mampu merasakan perasaan orang lain. Iya. Ada yang lain? Oke, jadi empati adalah perasaan yang mampu merasakan perasaan orang lain. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain itu adalah Empati. Nah, untuk hari ini kita masih sama belajar tentang perilaku terpuji. Kalau kemarin empati, nah hari ini adalah ya perilaku jujur dan menepati janji. Nah, dari materi perilaku jujur dan menepati janji ini, apa yang diharapkan setelah kita belajar? Jadi yang pertama, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian jujur dengan benar. Yang kedua apa? Menyebutkan dalil nakli tentang jujur dan benar. Apa itu dalil nakli? Dalil yang bersumber dari hukum Islam. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Memang ada Pak sumber yang selain itu? Ada. Namanya dalil akli. Dari mana? Dari ijtihad para ulama. Yang ketiga apa? Menyajikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dulu ya. Pak ada cara lain untuk berkelompoknya. Jadi masing-masing silahkan ambil apa yang permennya. Nanti Pak beritahu bagaimana kelompoknya ya. Yang berdiri ya. Ambil satu ya. Nah, terus tiga ke sana. Ambil satu persatu. Yang di ini dulu permennya ya. Oke. Ayo, pakai ya. Oke. Pastikan mengambil satu-satu. Yang dua ya. Nanti bagian teman di belakang. Nah, sekarang lihat di tulisan KIS itu ya. Siapa yang apa namanya? K-nya dicoret, siapa yang I-nya dicoret, siapa yang S-nya dicoret. Yang K coba dituliskan. Nah, itu adalah kelompok kalian. I lanjutkan dengan melihat video tentang jujur dan berjanji. Posisinya silakan ambil ini. Apa namanya? Yang kelompok ini. Berada di depan apa namanya? Jadi boleh-boleh seperti yang lain. Ya. Siapkan pena dan buku. Bila ada yang penting silakan dicatat ya. Oke, siap?
Nah, dari video yang barusan kita saksikan tadi, kita akan diskusikan apa itu jujur dan apa itu menepati janji. Selain dari video ini, silakan nanti dibuka buku cetaknya. Apa yang mau didiskusikan? Yang pertama, lihat di layar ya. Setiap kelompok perhatikan. Jadi yang pertama yang akan kita diskusikan adalah apakah itu jujur. Yang kedua, apakah itu janji dan menepati janji. Yang ketiga, dalil nakli yang berkaitan dengan jujur dan menepati janji. Apa tadi dalil nakli? Dalil dasar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, contoh perilaku jujur dan menepati janji. Yang kelima, hikmah apa yang kita peroleh dari berlaku jujur dan menepati janji. Siap? Paham dengan tugasnya? Oke, silakan didiskusikan. Oh ya, lupa. Pak punya ini. Nah, ini kalian tulis di sana ya. Pilih salah satu untuk sebagai notulen untuk menulis hasil diskusi kalian. Kan nanti sudah selesai kita presentasikan. Disiapkan juga nanti siapa yang bakal jadi juru bicara. Jadi diskusi ini utamanya itu apa? Bekerja sama. Ada yang berpikir, ada yang nulis, nanti ada yang mempresentasikan. Berkata benar. Ya bagus, teruskan ya. Maknanya beda. Baik, gimana? Sudah selesai? Oke, nah sekarang kalau sudah kalian diskusikan, saatnya setiap kelompok tunjuk salah satu waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok K tadi ya. Ada tiga ya, kelompok K, I, dan S. Kelompok K sama pilih? Oke, silakan. Dari situ deh ya, dari situ berdiri ya. Berdiri. Stand up. Dan Nama saya Data, saya akan. dua, biasakan. Dimulai dengan salam. Oke, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Data Nurmawati. Kelompok A saya akan mendiskusikan membacakan diskusi kelompok A. Apakah itu jujur? Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, kelompok I. Ya, silakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Farida Witri mewakili kelompok I akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai soal nomor 2, yaitu dalil nakli tentang jujur dan menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Anzab ayat 70. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Aisyah Dani. Saya akan mewakili kelompok S dan saya akan membacakan hikmah berpikir jujur dan menepati janji. Kejujuran yang membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan. Sampaikan hasilnya. Kita harus untuk kita semua ya, ada diskusi tadi ya. Ulangan dulu. Jadi diskusi itu apa? Menyampaikan gagasan masing-masing dari teman kamu bekerja sama. Jadi intinya adalah masing-masing harus punya peran, tidak kerja sendiri-sendiri. Jadi bila hasilnya baik, itu adalah capaian bersama. Bisa bila hasilnya buruk, itu capaian bersama. Jadi Pak sudah melihat, artinya anak-anak sudah bisa memahami apa itu jujur, apa itu menepati janji, kemudian dalil atau dasar kita melakukan itu yang kita dapat dari Al-Quran dan hadis tadi sudah dibacakan juga. Artinya anak sudah sedikit banyak memahami apa bahasan kita hari ini adalah jujur dan menepati. Kita setelah dari diskusi, kita beri sejenak, kita beri layar ya. Apa saja itu?
Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Ingat apa tadi? Warnanya? Saja. Ya, ini melatih konsentrasi kalian ya. Apa ini? Merah, hijau, biru, coklat, putih, kuning. Ya, siap ya? Sebutkan. Putih, coklat, hijau, merah, biru, Terus? kuning, Ya. coklat, Coklat apa hijau? hijau, biru, kuning, hijau, biru, putih, merah, hijau. Oke. Itu namanya melatih konsentrasi. Dan perilaku jujur adalah salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap kita sebagai orang Islam. Kemudian janji itu apa? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi menepati janji itu berarti melaksanakan janji yang telah dibuat tadi. Dan orang Islam harus melaksanakan menunaikan janji yang telah dibuat. Bila seseorang telah berjanji, orang dalam agama Islam itu sudah sebagian dari hutang, dan hutang itu kalau sampai mati akan ditagih oleh Allah. Makanya hati-hati dalam menjalankan sesuatu. Bila itu janji harus segera ditunaikan. Kenapa? Semakin kita menunggu untuk menunaikan, begitu kita lupa, di akhirat itu betul Allah. Kalau berjanji apa tidak ditepati. Nah, itu ya. Berikutnya, mengapa kita harus jujur dan menepati janji? Yang pertama apa? Coba kita bacakan. Kelihatan nggak? Coba dibaca. Satu. Setiap orang pasti menyukai orang jujur dan orang yang menepati janji. Benar nggak kira-kira? Kamu, kita kira-kira suka dengan orang yang berlaku jujur atau yang berbohong? Pasti suka dengan yang jujur. Suka dengan orang yang menepati janji atau orang yang suka dengan janji? Janji. Karena bagaimanapun dan apapun, orang jujur dan menepati janji tentu lebih baik kita temani daripada orang yang sebalik. Sebaliknya. Yang kedua, soalnya. Dua, jujur dan menepati janji adalah sifat terpuji yang harus dimiliki setiap orang Ya, Islam. setiap orang Islam harus memiliki dua sifat ini, jujur dan menepati janji. Yang ketiga, Allah SWT dan Rasulullah SAW memerintah kita untuk berlaku jujur dan menepati janji. iya. Jadi tadi ada dalil nakli tadi. Dan nakli itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran itu apa yang dikatakan oleh Allah, sedangkan hadis itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dalil nakli tentang jujur. Tadi sampaikan kelompok berapa tadi? Kelompok I. Ya, ini surat Al-Ahzab ayat 70. Udah baca ya? Ikutin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Wa qulu qawlan syadida. wa qulu qawlan sadida. Coba Pak minta dibantu nih artinya dibaca. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 10. Oke, bagus. Nah, jadi Allah sendiri memerintahkan. Apa itu dua hal ini? Yang pertama bertakwa kepada Allah, kemudian yang kedua mengucapkan perkataan yang dalam kata lain harus jujur, ya. Itu Allah yang perintahkan. Kemudian kalau menepati janji, ini Allah juga sampaikan dalam surat Al-Imran ayat 77. Apa artinya itu? Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah. Ya, jadi anak sekarang masih ingat tabel T ya, minggu lalu ya. Tabel T ini untuk menggambarkan pengetahuan kita tentang apa yang kita pelajari. Ingat kemarin tabel T. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan evaluasi ya. Yang paling tinggi ada satu orang ini, M. Daniel Fadilah nilai 100 ya. Benar ya? Muhammad Daniel Fadilah. Tepuk tangan ya. Coba berdiri. Ada dia untuk Daniel. Iya. Baiklah, tadi kita evaluasi. Untuk ini pembelajaran hari ini kita berakhir. Dan seperti yang saya sampaikan dalam setiap pembelajaran, yang paling penting selain mendapatkan ilmu apa? Menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita materi tentang perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam.
Tadi kita belajar jujur dan menepati janji. Setelah kita tahu apa itu jujur, apa itu menepati janji, kemudian perintah Allah dan Rasul jelas, maka selanjutnya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau di sekolah ini apa? Saat ujian tidak boleh menunjuk. Itu bagian dari kejujuran. Nah, penerapan itu yang paling penting. Jadi bukan saya tahu Pak jujur itu, bukan hanya tahu itu penting, tapi lebih penting adalah kamu menerapkan jujur tadi. Kamu tidak mencontek. Itu yang lebih penting dari kita pelajaran tentang jujur. Di rumah nanti kalian pelajari, insya Allah minggu depan kita akan masih berbicara tentang perilaku terbudi, yakni tentang tasamu. Apa itu tasamu? Tasamu adalah toleransi. Ya. Di depan kita akan belajar tentang toleransi. Kalian boleh belajar lebih awal tentang toleransi. Yang di buku cetak ada ya. Mari kita tutup dengan berdoa. Kalau tadi perempuan, yang sekarang yang putra pemimpin. Nah, coba di paling belakang doa ya. Yes, kali juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr. Kita jumpa minggu depan.